Tradisi retoris. Tradisi retoris ini adalah mengenai seni berbicara praktis atau berbicara di depan publik. Di sini ada dua konteks komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi publik. Kenapa masuk ke tradisi retoris? Karena ini juga mencakup ke berbicara. Seni berbicara praktis berarti menggunakan komunikasinya adalah menggunakan komunikasi publik, juga ke komunikasi massa, karena bisa dihubungkan ke media massa atau media itu atau massa itu sendiri. Di situ sudah ada di PPT ada kelompok teorinya, komunikasi publik, juga ada komunikasi massa, juga ada teorinya. Di sini saya mengambil fenomena. Yang pertama adalah takdir akbar yang sering disampaikan berdakwah. Kenapa masuk ke tradisi retoris? Karena fenomena ini sangat mengacu ke tradisi retoris, yaitu di bagian teori retorika. Teori retorika adalah teori mengenai berbicara di depan umum atau berbicara publik. Di sini ada 3 level. Yang pertama adalah komunikator. Komunikatornya adalah si kiai itu yang berdakwah. Komunikannya adalah kita sebagai jamaah. Pesannya adalah isi dari kiai itu ngomong atau berbicara. Yang menjadi titik tekan ada di pesannya. Yang kedua adalah teori tradisi semiotika. Tradisi semiotika ini adalah tradisi tentang simbol-simbol atau tanda-tanda. Di sini ada dua konteks komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal dan komunikasi budaya. Kenapa masuk ke dalam tradisi semiotika? Karena komunikasi interpersonal yaitu tentang simbol-simbol, berarti bisa berhubungan dengan komunikasi interpersonal, juga bisa menggunakan konteks komunikasi budaya karena simbol-simbol kebudayaan. Di PPT kami, di PPT saya sudah ada di situ adalah tentang kelompok teorinya masing-masing. Saya mengambil fenomena yang paling mendekati tadi semiotika adalah di makna lirik lagu ini esok, hari ini, esok, atau nanti penyanyi Anet. Di situ ada di teori semiotika. Teori semiotika itu adalah tentang simbol-simbol. Berarti di situ ada 3 level dalam teori itu. Yang pertama adalah komunikator, komunikan, dan pesan. Komunikatornya apa? Siapa? Itu adalah Anetnya. Anet sebagai penyanyinya. Komunikannya adalah kita, penikmat lagunya. Pesannya adalah isi dari lagu itu. Yang menjadi titik tekan atau titik yang menjadi penting adalah pesannya. Yang ketiga adalah tadi fenomenologi. Fenomenologi ini adalah tentang fenomena sosial ya yang berhubungan, yang dirasakan orang itu berbeda-beda. Di sini ada 3 konteks komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, komunikasi publik, komunikasi massa. Kenapa masuk ke sini? Karena fenomena sosial bisa kita menggunakan konteks komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Di situ juga ada kelompok teorinya masing-masing sudah ada di PPT kami. Fenomena yang sangat memicu di tradisi fenomenologi adalah di fenomena iklan dalam media sosial. Bagian teorinya adalah ekologi media. Ekologi media ini adalah tentang tradisi tentang mengacu banget di tradisi fenomenologi, karena teori ini berkaitan dengan persepsi dan pemahaman orang itu berbeda-beda. Di situ ada teorinya, yaitu tadi sudah saya sebutkan. Di situ ada 4 level, mohon maaf. Yang pertama adalah komunikator, komunikan, pesan, dan saluran. Komunikatornya adalah si pembuat iklan itu, komunikannya adalah kita yang mengamati iklan, pesannya apa di dalam iklan, dan salurannya apa, bisa media sosial atau media massa lainnya. Yang ketiga adalah tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika adalah ini tentang pemrosesan, entah itu pemrosesan data, pemrosesan informasi, dan pemrosesan lain sebagainya. Di sini cuma ada satu konteks komunikasi. Yang pertama adalah cuma ada satu konteks, yaitu komunikasi interpersonal. Kenapa masuk? Karena komunikasi interpersonal ini sangat memicu ke sibernetika ya, tentang pemrosesan. Yang mengacu ke fenomenanya adalah fenomena pemrosesan data dalam komputer bagian teori pemrosesan informasi. Ya, ini adalah tentang pemrosesan, berarti teorinya juga harus pemrosesan. Di sini ada 4 level. Yang pertama adalah komunikator. Komunikatornya apa? Yaitu datanya, ya. Pesan datanya apa? Komunikannya kita sebagai yang akan melakukan pemrosesan data tersebut dalam komputer. Pesannya apa di dalam komputer, di dalam pemrosesan itu, dan salurannya adalah ya kita menggunakan komputer, berarti salurannya adalah komputer. Yang menjadi titik tekan adalah di pesannya. Yang selanjutnya adalah tradisi
sosiopologis. Tradisi sosiopologis ini adalah tentang hubungan sebab akibat atau kausal ya, hubungan kausal. Di sini cuma ada juga satu, komunikasi interpersonal. Di situ ada juga ada kelompok teorinya, sudah ada di PPT, yang mengacu atau yang sangat mendekati ke tradisi sosiologis adalah di fenomena diskusi untuk mendiskusikan keputusan dalam teori deksonasi kognitif. Teori deksonasi kognitif ini ya menceritakan sudut pandang berhubungan dengan sebab akibat ya, hubungan dengan sebab akibat. Di situ ada 4 level, yaitu komunikator. Komunikatornya ada ketua diskusinya, komunikasinya anggota, pesannya apa yang disampaikan oleh ketua, feedbacknya adalah kita sebagai anggota harus merespon. Yang menjadi titik penting atau titik tekannya ada di pesan. Yang selanjutnya adalah tradisi sosiokultural. Tradisi ini adalah mengenai hubungan fenomena sosial dalam konteks komunikasi, yaitu sudut orang lain ya, mengenai sudut orang lain. Ada 4 konteks komunikasi. Yang pertama ada komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, dan komunikasi budaya. Ya, kenapa masuk ke dalam tradisi ini? Ya, karena itu adalah hubungan sudut pandang orang lain. Bisa kita menggunakan komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, dan komunikasi budaya kan. Sudut pandang orang lain dalam komunikasi itu bisa berbeda-beda. Yang mengacu dalam fenomenanya adalah di fenomena selamatan turun tanah di Jawa bagian teori budaya. Ya, karena sosiokultural biasanya tentang persepsi atau dugaan orang itu dalam kebudayaan bisa berbeda-beda. Di situ ada 3 level. Yang pertama adalah komunikator. Komunikatornya adalah siapa? Komunikatornya adalah orang Jawa itu menganggap bahwa tradisi selamatan itu logis ya. Tapi komunikannya adalah kebudayaan lain menganggap tradisi itu tidak logis. Yang ketiga adalah pesannya yaitu tentang tadi kok orang Jawa itu logis tapi orang lain kebudayaan itu tidak logis. Yang menjadi titik pentingnya ada di pesan. Yang terakhir adalah tradisi kritis, yaitu mengkritik semua tradisi yang saya tadi jelaskan. Di sini ada 4 konteks komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, komunikasi publik, komunikasi massa. Kenapa masuk ke dalam tradisi kritis? Berarti mengkritik ya, juga bisa menggunakan interpersonal, publik, dan massa. Di situ juga ada kelompok teori dan teorinya yang sudah saya tampilkan di PPT. Yang menjadi memicu ke tradisi kritis fenomenanya ada di debat pilkada di televisi bagian teori dramatisme di kelompok teori publik ya. Berarti dramatisme itu kan tentang drama ya, hubungan drama, berarti bisa juga mengkritik ya gitu ya. Fenomenanya adalah debat pilkada tadi di televisi. Di situ ada 4 level. Yang pertama adalah komunikator, komunikan, pesan, dan saluran. Komunikatornya adalah saluran televisi itu yang menyiarkan debat pilkada. Komunikannya adalah kita sebagai penonton debat itu di televisi. Pesannya apa? Ya, pesan yang disampaikan oleh debat pilkada itu selalunya adalah televisi. Yang menjadi titik tekan ada di pesannya. Terima kasih.